Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah administrasi jaringan. Kali ini kita masuk di pertemuan kedua dengan pokok bahasan wireless LAN. Ya, apa sih perbandingan jaringan wireless dan jaringan wire, atau perbandingan jaringan menggunakan kabel dengan jaringan yang tanpa kabel atau wireless? Yang pertama, pada jaringan kabel atau wire, dua perangkat yang akan berkomunikasi satu sama lainnya harus dihubungkan menggunakan kabel, sehingga dikatakan tidak fleksibel atau ketergantungan dengan kabel. Misalnya kabelnya terbatas panjangnya, berarti cuma bisa menjangkau dari kabel yang ada. Dan untuk kabel yang digunakan itu mengandung untaian logam atau bahkan serat optik atau FO yang berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya. Jadi kalau terjadi putus atau gangguan pada kabel tersebut, mengakibatkan koneksinya akan terganggu. Dan kabel Ethernet itu memiliki standar dari kabel Ethernet itu dengan standar IEEE 802.3. Ya, sedangkan pada jaringan wireless kita kenal di jaringan wireless atau jaringan dari kabel, dia mengandalkan kenyamanan dan mobilitas pengguna untuk dapat tetap terkoneksi ke dalam jaringan. Jadi pengguna itu tidak tergantung dengan kabel, jadi lebih fleksibel. Karena jaringan dari kabel biasanya menggunakan gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya, jadi tidak dibatasi oleh penggunaan kabel. Jadi bisa terkoneksi ke jaringan dimanapun, asalkan di situ ada perangkat wireless untuk kita dapat terkoneksi. Nah, itu wireless, perbandingan wireless dan wire. Ya, selanjutnya masuk ke standar protokol jaringan wireless, yaitu standarisasi IEEE 802.11. Pada perkembangannya, standarisasi perangkat wireless itu sudah ada beberapa mengalami perubahan. Dari yang pertama, yaitu standar 802.11. Ini pertama kali ada standar jaringan wireless. Dia mempunyai kecepatan maksimum atau maksimum speednya itu di 2 megabit per second dengan frekuensi di 2,4 GHz. Dan untuk generasi keduanya, untuk yang frekuensi 2,4 itu ada standar 802.11b dengan peningkatan speed itu menjadi 11 megabit per second. Dan pada saat bersamaan dikeluarkan juga standar 802.11a dengan perbedaan frekuensi, yaitu 802.11a itu jalan di frekuensi 5 GHz dengan maksimum speed 54 megabit per second. Dan pada generasi ketiga di frekuensi 2,4 itu ada 802.11g. Dia mempunyai maksimum speed 54 megabit per second di frekuensi 2,4. Dan dia standar tersebut kompatibel dengan 802.11b.
Standar selanjutnya yaitu ada 802.11n. Nah ini pada standar ini dia berjalan di dua frekuensi, yaitu frekuensi 2,4 GHz dan frekuensi 5 GHz, sehingga kompatibel dengan 802.11a, B, dan G. Untuk maksimum speednya itu sendiri itu sebesar 600 megabit per second. Selanjutnya itu ada 802.11 AC. Dia jalan di frekuensi 5 GHz. Untuk maksimum speednya itu ada di 1,3 gigabit per second atau 1300 megabit per second. Nah, perangkat ini kompatibel dengan 802.11a dan 802.11n. Dan selanjutnya ada 802.11ad. Nah, ini mempunyai maksimum speed di 7 gigabit per second atau 7000 megabit per second. Nah, ini ada 3 frekuensi. Dia bisa jalan di frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 60 GHz. Ya, untuk kompatibelnya, dia kompatibel dengan perangkat 802.11a, 11B, 11G, 11N, dan 11AC. Jadi hampir semua standar yang sebelumnya bisa komunikasi dengan standar 802.11ad. Ini perkembangan standarisasi IEEE 802.11 atau standar protokol jaringan wireless. Ya, selanjutnya yaitu TX-Power dan RX sensitivity. Jadi pada wireless card atau perangkat wireless, dia memiliki spesifikasi TX-Power dan RX sensitivity yang bervariasi. Dia sesuai dengan kualitas dari si cardnya itu sendiri. Bahkan si TX-Power dan RX sensitivity itu juga akan berubah sesuai dengan band yang digunakan atau standar yang digunakan dan besar throughput yang melewati card tersebut. Jadi misalnya contohnya di standar 802.11a, dia punya TX-Power 17 dBm atau decibel milliwatt dengan RX sensitivity-nya itu minus 88 dBm. Nah, untuk standar ini atau dengan TX-Power dan RX sensitivity ini, dia hanya bisa mentransfer data sebesar 6 Mbps atau 6 megabit per second. Dan kalau misalnya kita lihat di 802.11b, TX-Power-nya itu di sini ada 19 dBm dan RX sensitivity-nya itu minus 95 dBm. Nah, di sini data yang bisa ditransfer itu sebesar 1 megabit per second. Jadi kalau kita lihat dari contoh kedua standar ini, makin besar TX-Power-nya atau si RX sensitivity makin besar, maka jumlah data atau speed yang bisa ditransfer atau speed yang bisa dilewati itu semakin kecil. Jadi jika TX-Power-nya kecil, maka transfer rate-nya itu akan besar. Dan kebalikannya, kalau si TX-Power-nya itu besar, maka transfer rate-nya itu akan menjadi kecil. Jadi kalau kita artiin TX-Power itu jangkauan si sinyal wireless itu atau jangkauan si perangkat wirelessnya itu sendiri. Jadi makin jauh jangkauan wirelessnya, makin kecil bandwidth yang bisa dilalui. Dan kalau RX sensitivity itu kemampuan
minimal dia menerima sinyal kalau RX sensitivity. Dan di sini kalau dilihat untuk 802.11a dia punya TX power yang kecil dibanding yang 802.11b. Karena apa? Karena di 802.11a itu dia jalan di frekuensi 5 GHz. Sedangkan 802.11b itu dia jalan di frekuensi 2,4 GHz. Jadi semakin besar frekuensinya, semakin dekat juga jangkauan dari sinyal wirelessnya. Dan di sini juga ada 802.11g, dia juga berjalan di frekuensi 2,4 GHz. Dan di sini dia punya TX power 18 dBm dan RX sensitivity itu minus 90 dBm. Nah, dia bisa dilalui bandwidth sampai 6 megabit per second. Jadi hampir sama seperti di standar 802.11a. Jadi semakin kecil si TX power-nya atau jangkauannya semakin dekat, dB-nya itu semakin kecil, maka si bandwidth-nya itu akan semakin besar. Yaitu contoh yang perbandingan dari 802.11a dan 802.11b. Nah, ini TX power dan RX sensitivity. Selanjutnya yaitu sertifikasi Wi-Fi atau sertifikasi yang ada pada jaringan wireless. Yang pertama, yaitu ada IEEE 802.11a, B, G, N, AC, AD, dan kompatibilitas atau yang kompatibel antar standarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada IEEE 802.11i. Nah, ini standar atau sertifikasi ini menggunakan security WPA2 dan EAP atau Extensible Authentication Protocol. Itu sudah sudah mendukung security berupa user dan password atau autentikasinya berupa user dan password. Dan yang selanjutnya yaitu Wi-Fi Protect Setup atau WPS. Nah, untuk sertifikasi WPS ini dia cara kerjanya itu si WPS itu hanya dengan menyinkronkan antara WPS menu WPS yang ada di perangkat access point dan WPS yang ada di end device atau perangkat si klien. Dan selanjutnya itu Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct itu yaitu untuk berbagi media antar perangkat atau biasa disebut sharing hotspot. Sertifikasi Wi-Fi selanjutnya yaitu Wi-Fi Passpoint. Nah, Wi-Fi Passpoint ini disebut juga dengan jaringan hotspot 2.0. Nah, dia digunakan untuk menyederhanakan keamanan hubungan ke jaringan hotspot Wi-Fi. Jika diterapkan Wi-Fi Passpoint, kita hanya sekali login atau sekali terkoneksi ke jaringan hotspot. Dan sewaktu-waktu kita akan menggunakan jaringan wireless lagi, itu akan secara otomatis akan tergabung atau akan terkoneksi dengan jaringan tersebut. Selanjutnya itu ada Wi-Fi Miracles. Nah, ini digunakan untuk menampilkan video antara perangkat atau antar perangkat. Si Wi-Fi Miracles ini kita gunakan untuk menampilkan layar HP pada TV atau pada perangkat yang mendukung Wi-Fi Miracles. Jadi tampilan pada HP kita bisa tampilkan ke monitor yang lebih besar
atau pada TV. Itu WiFi mirrorless. Ya, selanjutnya itu komponen WLAN atau komponen wireless LAN. Ini ada wireless antena. Yang pertama, antena yang digunakan pada jaringan wireless yaitu ada antena omnidireksional atau biasa disebut antena omni. Nah, ini daya jangkaunya atau daya cakupan itu 360 derajat. Nah, ini biasa digunakan pada radio walkie-talkie atau radio HT atau radio panggil. Nah, yang kedua itu ada antena direksional. Nah, antena direksional itu hanya berfokus pada arah tertentu saja atau dia akan memancar ke arah yang ditentukan atau si antena itu akan menghadap ke arah tertentu saja atau sinyalnya itu akan terpancar sesuai dengan arah si antenanya. Nah, ini biasanya digunakan untuk meningkatkan sinyal AP atau sebagai repeater biasanya digunakan. Nah, berikutnya itu antena Yagi atau Yagi antena. Nah, ini merupakan antena radio yang dapat digunakan untuk jarak jauh pada jaringan WiFi. Jadi, kalau kita akan mengoneksi dua titik dengan jarak yang jauh, kita bisa menggunakan antena Yagi ini. Ya, yang selanjutnya itu tentang topologi wireless atau topologi yang ada di wireless 802.11. Yang pertama itu ada ad hoc atau bisa disebut tethering atau personal hotspot. Nah, ini merupakan variasi dari topologi ad hoc. Nah, contohnya biasanya ketika kita punya ponsel pintar atau tablet dengan akses data atau dengan akses internet. Nah, misalnya kita mau kita sharing dengan laptop yang kita punya. Nah, itu biasanya menggunakan model ad hoc. Yang kedua yaitu mode infrastruktur atau topologi. Nah, di mode infrastruktur ini sebagai media transmisinya menggunakan access point atau pemancarnya itu menggunakan access point. Jadi kalau di model ad hoc itu hanya dua laptop atau dua perangkat yang saling terhubung. Nah, kalau mode infrastruktur itu terbentuk dengan bantuan satu penghubung, yaitu sebuah access point. Nah, dengan mode infrastruktur ini, perangkat yang bisa terhubung akan banyak atau bisa beberapa perangkat terhubung ke satu access point. Nah, ini mode atau topologi yang kedua. Selanjutnya itu parameter operasi pada jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu SSID atau merupakan identifikasi unik yang akan digunakan klien pada jaringan nirkabel. Ya, SSID ini atau singkatan dari Service Identifier atau nama identifikasi atau nama pengenal dari si jaringan hotspot itu sendiri. Jadi kalau klien akan terkoneksi ke jaringan wireless, dia akan mencari si SSID ini atau nama hotspotnya itu apa atau nama wirelessnya itu apa untuk si klien bisa connect ke jaringan tersebut. Nah, yang kedua yaitu password. Nah, ini password ini diperlukan untuk melakukan autentifikasi ke dalam access point atau melakukan autentifikasi ke dalam jaringan wireless di password. Nah, yang ketiga itu ada network mode.
atau mengacu terhadap standar yang digunakan. Nah, seperti yang tadi di awal saya jelaskan, itu ada beberapa standar pada jaringan wireless. Nah, ini network mode ini nanti ada terkaitan dengan kompatibel antar standarnya. Jadi misalnya tadi yang mode atau standar 802.11ad, dia akan kompatibel dengan perangkat dari 802.11a sampai 802.11ac, akan bisa kompatibel semua. Selanjutnya itu security mode. Nah, security mode ini mengacu pada pengaturan keamanan pada jaringan wireless tersebut. Nah, untuk security mode ini, di jaringan wireless itu ada protokol Wire Equivalent Privacy. Dan yang kedua itu ada security WPA atau Wi-Fi Protect Access. Atau yang perkembangan dari WPA yaitu ada WPA 2 atau Wi-Fi Protect Access 2. Ya, selanjutnya itu keamanan pada Wi-Fi. Keamanan pertama pada jaringan Wi-Fi itu ada Wire Equivalent Privacy atau biasa dikenal dengan security WEP. WEP ini merupakan keamanan pada jaringan wireless yang pertama atau yang disebut atau dianggap paling tidak aman dari semua security yang ada di jaringan wireless. Keamanan Wi-Fi yang kedua yaitu Wi-Fi Protect Access atau WPA. Nah, ini merupakan keamanan yang dirancang untuk menggantikan security WEP. Nah, WPA ini menggunakan 128 bit yang terenkripsi. Pada WPA ini terdapat dua versi, yaitu WPA personal dan WPA enterprise. Selanjutnya yaitu WPA 2 atau Wi-Fi Protect Access 2. Nah, ini pengembangan dari WPA yang pertama atau untuk menggantikan WPA yang pertama. Nah, WPA 2 ini menggunakan 128 bit Advanced Encrypt Standard atau AES. Nah, ini menggunakan standar IEEE 802.11i. Nah, untuk WPA 2 ini dia mempunyai keamanan yang lebih handal atau lebih mahir dan terdiri dari dua versi juga, yaitu WPA 2 pribadi dan WPA 2 enterprise. Nah, di WPA 2 ini dia sudah mengenal yang namanya user dan password. Jadi kalau WPA 1 dia hanya menggunakan share key atau berupa password. Sedangkan pada WPA 2 ini dia support user dan password, atau pada keamanan itu dia menggunakan user dan password. Nah, ini WPA 2. Yang selanjutnya itu yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu keamanan Wi-Fi berupa server autentikasi user login hotspot. Atau pada saat kita akan masuk ke jaringan wireless, nah, security atau keamanan Wi-Fi ini menggunakan validasi user dan password untuk mengecek atau mengkonfirmasi apakah yang masuk ke jaringan wireless ini yang orang yang berhak atau yang tidak berhak. Jadi akan dicek apakah sesuai atau tidak dengan database user dan password yang ada. Nah, ini yang paling banyak saat ini digunakan, yaitu berupa login hotspot. Dan selanjutnya itu keamanan Wi-Fi berupa media access control atau MAC filtering. Jadi kelemahan-kelemahan yang ada dari WEP, WPA
WPA2 dan hotspot. Jadi kalau kita menggunakan salah satu security mode di atas, kalau security-nya atau key atau user password-nya sudah diketahui sama seseorang, dia bisa masuk ke jaringan. Jadi dianggap masih kurang aman. Nah, ini untuk keamanan WiFi yang lebih aman lagi, yaitu dengan menggunakan MAC filtering, atau setiap perangkat yang akan terkoneksi ke jaringan, MAC address-nya itu harus didaftarkan. Jadi selain MAC address yang ada di daftar, dia tidak akan bisa masuk ke jaringan wireless yang ada. Namun pada penerapannya, keamanan MAC filtering ini akan membutuhkan waktu atau lebih rumit dibanding mode security yang sebelumnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jaringan wireless LAN atau jaringan berbasis wireless. Dan pada pertemuan kali ini ada tugas yang harus dikerjakan atau tugas mandiri yang harus dikerjakan. Nah, ini tugas mandirinya, yaitu buatlah sebuah tulisan mengenai perbedaan model keamanan pada jaringan wireless. Jadi perbedaannya apa aja antara yang pertama keamanan WEP, WPA, WPA2, hotspot login, dan keamanan menggunakan MAC address filtering. Jadi perbedaannya apa saja antar si mode keamanan ini. Dan untuk tugasnya, silakan upload tulisan tersebut di dalam blog masing-masing. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.